Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dina Silma Rahmatillah. Di sini kita akan mempelajari sub ekonomi lagi atau di sub pembahasan selanjutnya yaitu tentang ekonomi syariah. Nah, jadi kita akan membahas yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya itu kita mempelajari tentang ekonomi secara umum, kita akan mempelajari sekarang tentang ekonomi dari sudut pandang Islam atau secara syariah Islam. Nah, tujuannya yaitu pertama, diharapkan kalian nanti paham tentang apa itu pengertian ekonomi syariah, apa sih tujuan dari adanya ekonomi syariah, nah prinsip-prinsipnya itu seperti apa, karakteristik dari ekonomi syariah itu seperti apa, dan manfaat dari ekonomi syariah itu seperti apa. Nah, kita akan belajar dengan santai ya, tapi disimak baik-baik ya, agar kalian paham. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah yang pertama itu adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Nah, jadi di sini ekonomi syariah itu mereka ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi perilaku manusia ini dipelajari. Nah, itu guna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tadi tujuannya untuk memperoleh falah. Jadi kebutuhan hidup ini dipenuhi tidak hanya sekedar terpenuhi, tetapi juga dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat juga. Jadi orientasinya itu tidak hanya selalu tentang dunia, tetapi juga tentang akhirat. Nah, ada definisi yang kedua yaitu ekonomi syariah itu merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ini menurut M.A. Manan. Nah, ekonomi syariah ini menurut M.A. Manan di sini apa ya seperti ekonomi konvensional, tapi di sini digarisbawahi adalah diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi itu disesuaikan dengan syariah Islam yang ada. Apakah kegiatan ekonomi itu sesuai syariah atau tidak? Jika tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip ekonomi syariah, maka itu bukan ekonomi syariah seperti itu. Nah, tujuan dari ekonomi syariah menurut Muhammad Abu Zahro, tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu agar setiap umat Islam menjadi individu penyebar kebaikan untuk masyarakat dan lingkungan. Kenapa menjadi penyebar kebaikan? Karena di sini ekonomi Islam itu mengatur bagaimana perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu sesuai dengan syariah Islam. Nah, di syariah Islam itu sendiri tentunya mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Nah, jadi adanya ekonomi syariah itu salah satunya yaitu untuk sarana penyebar kebaikan untuk masyarakat dan lingkungan. Nah, yang kedua yaitu untuk menegakkan keadilan masyarakat dengan hukum muamalah. Menegakkan keadilan di sini karena apa? Seringkali kita temui bahwa di hukum atau dalam pelaksanaannya kegiatan ekonomi itu seringkali tidak menguntungkan salah satu pihak atau dalam kata lain salah satu pihak itu dirugikan. Nah, di ekonomi Islam itu sendiri nanti atau ekonomi syariah itu juga dipelajari bagaimana ekonomi itu diterapkan benar-benar sesuai dengan syariat Islam agar keadilan itu bisa ditegakkan. Semisal ada jual beli atau kegiatan ekonomi lain, ya benar-benar harus sesuai dengan syariah Islam. Misalkan barang yang dijual itu mempunyai kekurangan, ya sebutkan kekurangannya apa. Atau misalkan timbangan 1 kilo, ya 1 kilo, jangan dikurangi. Atau kalau menambah itu diperbolehkan, tapi itu juga menambah juga dengan barang yang bagus ya, bukan karena barangnya jelek terus ditambahkan dalam timbangan itu juga tidak boleh. Nah, yang ketiga yaitu selamatnya keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Nah, kita sebagai tentunya bagi umat yang beragama Islam,
Dengan mempelajari ekonomi syariah ini, yakin bahwa jika kita menerapkan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, maka kita akan lebih yakin tentang agama kita. Jiwa, akal, keluarga, dan harta itu akan selamat nantinya. Karena apa? Kita menggunakannya sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip ekonomi syariah itu melarang atas barang-barang yang haram. Nah, barang-barang haram di sini ada misal jual beli narkoba, miras, seperti itu, atau babi, karena babi itu di agama Islam haram ya. Nah, itu kalau kita berdagang atas barang-barang yang haram, itu tidak diperbolehkan menurut syariah Islam. Yang selanjutnya yaitu bunga atau riba. Nah, bunga atau riba ini adalah sesuatu yang dilipat gandakan. Jadi, semisal kita meminjam uang pada si A 10.000, tetapi nanti 2 bulan ke depan harus dikembalikan menjadi 100.000. Nah, itu tidak boleh, itu riba namanya. Nah, dan riba itu sangat dilarang dalam Islam karena sangat merugikan bagi pihak yang meminjamnya karena nanti yang dikembalikan itu lebih besar dari apa yang dipinjam dan mengembalikannya itu selalu dalam kelipatan-kelipatan yang akan menambah kesengsaraan hidup seseorang. Selanjutnya yaitu perjudian atau maisir dan spekulasi yang disengaja atau penimbunan. Nah, jadi di dalam Islam tidak boleh ya adanya perjudian dan spekulasi. Nah, seperti kita saham. Nah, saham itu kan kita kalau tidak yang Islam itu kita berspekulasi ya. Kita menghitung kira-kira di nanti ke depannya itu berapa. Nah, itu bisa dipertimbangkan ya, apakah sesuai dengan syariah Islam atau tidak. Ada juga misal kita membeli mangga nih, mangganya belum matang, tapi kita sudah membeli seharga sekian karena kita berspekulasi bahwa saat sudah matang, mangganya itu lebih banyak dan rasanya manis. Nah, ini mengandung unsur spekulasi, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, selanjutnya ketidakjelasan dan manipulatif atau gahar. Nah, ketidakjelasan di sini misal kita ingin membeli barang dari orang. Kita hanya saya membeli barang ini, tapi hanya melakukan komunikasi, tidak segera membayar dan tidak ada niat serius, hanya seperti main-main. Nah, itu tidak boleh karena mengandung unsur ketidakjelasan dan itu akan merugikan salah satu pihak. Dan manipulatif. Nah, manipulatif itu tadi misal menjual buah-buahan, dibilang, ini buah-buahnya bagus semua. Nah, padahal di antara yang bagus-bagus ini, ada yang buah yang busuk yang disembunyikan, atau buah-buahan yang memang sengaja dimasukkan agar semuanya laku dengan harga tinggi. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti itu. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, nah di sini contoh, bank syariah itu tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan bagi hasil. Nah, di sini bank syariah ini mereka berusaha menerapkan prinsip ekonomi syariah menggunakan bagi hasil karena mereka menghindari riba. Bagi hasil di sini, semisal jika ada orang meminjam uang untuk berusaha, maka nanti jika mendapat keuntungan, keuntungannya dibagi dua, dan nanti jika mendapat kerugian, kerugiannya juga dibagi dua, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri ekonomi syariah. Cirinya yaitu jika sesuai dengan ini, maka bisa dikatakan ciri dari ekonomi syariah. Yang pertama yaitu kepemilikan faktor produksi. Nah, kepemilikan perorangan atas faktor produksi itu berlaku, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu alokasi sumber daya. Negara terlibat secara langsung atau tidak langsung atas perekonomian. Jadi, dalam ekonomi Islam atau syariah boleh saja itu negara terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki karena ya pada dasarnya
kita sebagai manusia semuanya kedudukannya adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan penghapusan riba. Penghapusan riba ini tidak sekedar mengganti dengan bagi hasil, tetapi juga membentuk perekonomian yang berorientasi kesejahteraan. Jadi, membantu mendorong kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Nah, ada juga nih kita bahas tentang karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik ekonomi syariah itu yang pertama ada akidah, yaitu sebagai fondasi penggerak ekonomi. Jadi fondasi dari ekonomi syariah itu adalah akidah. Bagaimana akidahnya itu harus baik. Dan selanjutnya yaitu ada syariah sebagai batas pembuat keputusan. Jadi apakah kita harus mengambil suatu keputusan atau tidak itu didasarkan dengan syariah Islam. Yang ketiga yaitu akhlak sebagai parameter mengoptimalkan ekonomi. Saat kita melakukan kegiatan ekonomi, kita harus mempertimbangkan akhlak. Apakah kegiatan ekonomi yang kita lakukan ini akan bermanfaat bagi umat banyak atau tidak, akan merugikan salah satu pihak atau tidak, itu harus dipertimbangkan. Yang keempat yaitu bersifat universal atau bisa diterapkan oleh siapa saja, bahkan oleh agama apa saja boleh menerapkan ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam itu sendiri. Yang kelima yaitu bebas memperoleh sesuatu sesuai syariah Islam. Jadi, asalkan semuanya itu sudah didasarkan dengan syariah Islam, maka semua orang bebas saja memperoleh sesuatu. Yang keenam yaitu wajib bertanggung jawab atas segala tindakan. Jadi, semua tindakan ekonomi yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang kita lakukan. Yang ketujuh yaitu pengabdian dan mengutamakan ridho Allah. Nah, pengabdian di sini misal kita mempunyai dana atau kemampuan yang lebih. Nah, di sini kita menggunakan kemampuan kita semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk membantu orang-orang di sekitar kita dan apa? Mengutamakan ridho Allah. Kita di sini di ekonomi syariah ini yang kita cari utamanya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat ekonomi syariah itu sendiri yang pertama yaitu mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Jadi semua umat Islam itu berislam secara kafah atau keseluruhan. Yang kedua yaitu menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktik bagi hasil. Yang ketiga yaitu praktik ekonomi syariah itu bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dulu pembahasan dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman.